Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di season kali ini saya kedatangan tamu ganteng, imut, generasi menolak tua. Jadi sebelum saya memperkenalkan kepada teman-teman, saya mau nanya kabar dulu ke beliaunya. Pripun, Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, sahabat Hakam. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan, beliau adalah Mas Zainuddin atau lebih dikenal Gotin. Ya. Di Jombang gitu ya, Mas? Iya, panggilan familiar saya dan panggilan akrab dan sudah menjadi brand saya itu Go. Ya. Iya. Go itu kan panggilan akrab untuk kakak kalau dalam bahasa bahasa Jombang asli itu kan Bahasa Go, Jombang. Gitu. Ya. Beliau adalah asli Putra Jombang. Iya, leres ya, Mas ya? Iya, asli Putra Jombang. Tetap di Jombang. 41 tahun, bapak dari 2 anak. Yes. Ada rencana nambah, Mas? Alhamdulillah cukup, 2 anak cukup. 2 anak cukup. Kode buat yang di luar. Beliau adalah alumni Uniska Kediri, Mas. Tahun berapa, Mas? Saya S1-nya di STKIP 2003, kemudian Yeah. S2-nya saya di Uniska. Lulus tahun 2012 mungkin ya. Lupa saya karena saya nggak pernah mikir itu untuk sekolah-sekolah seperti itu. Pokoknya sekolah lulus ya sudah begitu. Coba Mas ceritain dikit lah, Mas. Proses-proses zaman kuliah sekolah ini apa, Mas? Iya. Kenakalan apa yang sudah sampean buat? Jadi begini, saya dilahirkan ini dari orang tua yang bukan tokoh ya. Di rumah saya itu, di kampung saya bukan keluarga tokoh begitu. Iya. Saya melalui masa kecil dengan amat sangat sederhana. Jadi saya mulai aliyah itu, mulai SMA saya sudah harus menghidupi urusan sekolah saya sendiri. Jadi saya mencari uang sendiri dengan berbagai aktivitas ya, dagang dan nernak kambing seterusnya. Sampai kemudian saya juga pernah dikeluarkan dari sebuah sekolah itu ya. Oh iya. Ya. Lah ini. Bukan karena saya ini ndablek atau nakal enggak, tapi karena memang saya itu belum bisa bayar waktu itu. Oh. Yes. Dan dari situ kemudian saya punya angan-angan. Saya ingat betul itu di Buk Panengel itu ya, di depan Plaza Center, Plaza Bioskop Plaza Jombang itu. Iya, iya. Saya pulang di situ setelah saya dinyatakan tidak bisa ikut ujian gara-gara belum bayar. Saya di situ sempat berhenti karena naik ontel ya. Iya. Saya nangis dan kemudian saya bercita-cita, nanti kalau saya sudah besar, saya akan membuat sekolahan yang anak-anak sekolah gratis, ya bilang gitu. Oh. Yes, dari situ itulah kemudian ya akhirnya alhamdulillah aktivitas hari ini inspirasinya dari situ, karena saya itu korban dikeluarkan dari sekolah gara-gara tidak bisa bayar. Kalau sampean kan dikeluarkan gara-gara nakal. Kalau saya bedanya nanggono. Jadi kalau saya dikeluarkan karena nggak bisa bayar begitu ya. Saya nggak nakal kok, Mas. Dikit. Untuk cerita sedikit di zaman kuliah, Mas. Ya. Proses ya, jadi saya mahasiswanya. Saya kuliah juga sambil bekerja. Saya apa, Mas, waktu itu? Saya ngajar dan menjadi tenaga administrasi di Pondok Pacul Gowang, di Al Anwar Pacul Gowang. Oh. Tapi saya juga tidak meninggalkan umumnya mahasiswa jadi aktivis. Saya mendirikan. Oh, sempat aktivis berarti? Ya, saya pendiri. Jadi bahasanya itu penggerak, pendiri dan inspirator berdirinya PMII Komisariat Patimura STKIP Setie Dewantara Jombang gitu ya. Founder. Iya. Funding-nya PMI Patimura lah gitu. Ya. Sampai kemudian saya aktif di beberapa organisasi ya sampai hari ini seperti sampai ini. Hari ini. Ya, tidak bisa saya tinggalkan organisasi itu. Jadi memang dari beberapa pembahasan kemarin dari beberapa tokoh yang Hakam undang ya, Mas. Selalu tidak pernah melupakan organisasi. Tapi kalau memang dikorelasikan dengan kondisi hari ini anak muda, itu untuk masuk di wilayah organisasi itu kayaknya udah males banget itu, Mas. Ya, orang itu mau masuk ke sebuah komunitas atau apa, itu yang pertama kan harus menemukan kenyamanan dulu. Gitu. Ada kecocokan hati seperti itu. Nah, bagaimana kemudian organisasi-organisasi walaupun kemahasiswaan yang tetap menjaga idealisme, tetapi kan harus juga bermetamorfosa menjadi sesuatu yang menyenangkan begitu. Nah, itu yang menjadi PR teman-teman aktivis hari ini, organisasi-organisasi hari ini. Jadi kan saya kalau melihat jenengan ini selalu out of the book dan nyeleneh daripada yang lain itu. Maksudnya ya apa adanya, totalan apa. Nah gitu itu, Mas. Maksudnya kan
tanpa ada ini gengsi dan lain sebagainya, Mas. Gitu loh. Ya begini, prinsip kita itu, saya punya prinsip 2. Iya. Saya tidak mau dolim pada orang lain dan tidak ingin didolimi. Ketika saya didolimi, saya akan melawan dengan siapapun begitu. Nah, Iya. artinya ketika apa yang kita lakukan itu tidak menabrak 2 hal itu, Iya. ya saya lakukan itu. Urusan kemudian malu dan itu nanti kalau sudah kelihatan uangnya, malunya itu hilang kan? Iya gitu. Ya siap Iya. Mas. Iya Mas Angga. Totalan HP nih. Jaga izin. Jadi beliau kegiatan hariannya itu beraktivitas sebagai pendiri juga Mas ya, PKBM ya. Iya, saya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Betul, PKBM. PKBM Sanggar Belajar Ya Latif. Sanggar Belajar Ya Latif. Iya. Jadi tadi sedikit sempat cerita jenengan bahwasanya adanya PKBM Ya Latif ini karena bukan problem ya, tapi sedikit evaluasi masa lalu. Iya. Nah, itu. Jadi kenapa Mas? Maksudnya aku tak nge PKBM arek Iya. sekolah gratis. Jadi begini, di samping ada trauma masa lalu saya itu Iya. tentang bagaimana kemudian kita diperlakukan dalam tanda kutip tidak adil oleh sebuah sistem kapitalisme pendidikan ya. Iya. Meskipun tidak semua seperti itu. Tetapi ini kemudian menginspirasi saya gitu. Saya harus membuat alternatif-alternatif. Iya. Nah, di samping itu fakta di lapangan di Jombang ini kan hampir 1.900 lebih ya lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu. Iya. Tetapi tingkat pendidikan masyarakat Jombang itu sampai hari ini hanya sampai 8,21 tahun. Artinya kalau di rata-rata masyarakat Jombang ini laporan dari BPS tahun 2018 yang dirilis Oktober 2019. Itu orang Jombang itu rata-rata usia sekolahnya menempuh pendidikan itu hanya 8,21 tahun. Jadi tidak lulus SMP kalau di rata-rata. Ya, bisa dicek ya. Bisa dicek di webnya BPS ya, Biro Pusat Statistik, yang di situ jelas ditulis berapa masa sekolah orang-orang Jombang. Nah, setelah kemudian padahal kesempatan untuk sekolah di Jombang itu 12 tahun. Iya. Tetapi kemudian ketika saya cross check, ketemulah titik permasalahannya. Yang menjadi masalah problem kenapa angkanya itu sampai hanya 8,21 itu ternyata ada istilahnya itu orang-orang lampau ya, orang-orang yang sudah melewati usia sekolah tetapi dia kemudian tidak sekolah, yang ini yang menambah persentase gitu. Jadi kalau anak-anak milenial saya kira hampir semuanya banyak yang sekolah lah, minimal SMA. Tapi yang zaman-zaman dulu yang usia di atas 25, di atas 30 itu yang banyak sekali, dan itu yang kemudian mempengaruhi persentase IPM atau indeks prestasi yang ada di Jombang ini. IPM di Jombang ini masa sekolahnya 8,21 tahun, itu permasalahannya. Nah, ini kemudian ke PKBM gitu. Iya. Nanti dulu Mas, saya tutup. Jadi PKBM ini berdiri dari tahun? Ya. Kalau saya di Ya Latif, saya kalau ngajar di kesetaraan ya, paket A, paket B, paket C itu sejak tahun 99. Waduh. Ya, tapi pindah-pindah lembaga. Dan saya punya lembaga sendiri, mendirikan lembaga sendiri tahun 2009. 2009 ya, sampai hari ini. Iya, tepatnya 16 Mei 2009. Saya dengan beberapa teman mendirikan PKBM Sanggar Belajar Ya Latif itu. Iya. Karena berarti udah berapa? 11 tahun? Iya, 11 tahun ya, 11 tahun berjalan. Nah, ini biar kita bisa berekspresi. Kalau kita selalu ngikut orang, kita tidak punya kebijakan-kebijakan. Kita bisa berimprovisasi seperti itu. Nah, alhamdulillah di Ya Latif ini perkembangannya tambah hari, alhamdulillah juga semakin signifikan. Sudah berapa Mas total siswa? Kalau hari ini terakhir saya data tadi sore. Siswa baru yang baru memasukkan data, belum saya entry di Dapodik, dengan yang di Dapodik total 1.200 sekian. Ya. Gratis Mas? Gratis. 98% gratis. Yang 2% anak-anak homeschooling. Homeschooling itu yang memang pengen belajar di rumah. Betul, secara ekonomi mereka mapan, dan kemudian mereka waktunya tidak sangat terbatas gitu untuk keluar, mereka ikut program homeschooling, dan itu memang berbiaya. Tapi kalau anak-anak yang reguler asal mau aktif sekolah 3 tahun, 1 minggu masuk 2 kali, fasilitas dari kita semua mulai buku, kemudian seragam. Di masa daring ini kita suplai pulsa per bulan meskipun nggak banyak, 25.000, tapi mereka selalu kita bantu untuk pulsa. Intinya mereka tinggal mau sekolah atau enggak, begitu saja. Dan alhamdulillah ya seperti itu sampai hari ini. Insya Allah kalau di Jombang PKBM Ya Latif ini ya masih tertinggi lah kalau secara kuantitas dan kualitas. Ya, PD harus PD seperti itu. Gratis Mas. Ya.
Gimana caranya, Mas? Kita sebenarnya gratis itu bukan berarti uang dari saya ya. Lah, ini. Jadi teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, jadi PKBM Yalatif ini memang gratis. Jadi kemarin saya sempat posting di Instagram Info Jombang juga untuk memberikan informasi perihal masalah pembelajaran PKBM Yalatif itu. Lah, ini saya hari ini lagi ngundang beliaunya yang punya PKBM Yalatif. Jadi mungkin ada sedikit keterangan dari beliau kenapa bisa dikatakan gratis itu, Mas. Iya. Yang namanya gratis ya memang tidak bayar sama sekali. Tidak bayar sama sekali. Kita punya 16 kelompok belajar ya. Ada 16 lokasi belajar. Mulai dari Galeng Dawa Wonosalam sampai Kabuh, kemudian di Kampung Baru, Pelandaan dan seterusnya, ada 16 lokasi. Mereka tidak kita tarik biaya sama sekali, serupiah pun kita tidak akan meminta pada mereka. Dari mana dana? Pemerintah itu ada yang namanya bantuan operasional, gitu ya. Meskipun tidak tercover semua. Sambil contoh di Yalatif, di Dapodik data siswa yang online itu itu jumlah siswa tercover, jumlah siswa yang aktif menjadi siswa kita tahun semester kemarin itu jumlahnya 882. Tetapi kita Dapodik BOP-nya kita tidak sampai 50%, hanya mendapatkan yang dibantu pemerintah maksud saya. Itu hanya 428. Sisanya ya kita subsidi silang. Insya Allah itu kalau kita bagi kita cukup gitu, cukup ya, Mas. Cukup. Artinya ya orientasi kita kan nggak cari untung dan rugi loh kan. Jadi kita di PKBM ini kan murni kita ini sosial ya. Ingin memberi manfaat lah itu. Jadi kalau dihitung-hitung orang banyak bertanya, lo cukup uang segitu untuk sekian sekian ratus orang. Nyatanya sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan begitu. Meskipun kekurangan kan kita masih mampu untuk mencari mengcover dari beberapa unit usaha dari PKBM seperti itu. Nah, buat teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, buat kalian yang memang jangan pernah malu kalau memang dulu pernah belum selesai sekolah ya, Mas ya. Jadi PKBM Yalatif selalu terbuka. Betul. Bagi kalian yang memang ingin melanjutkan proses pendidikan kalian pastinya ya nanti bisa dibantu oleh Yang jadi masalah itu gini rata-rata ketika kita video kemarin viral itu yang kamu upload itu di Instagrammu itu, orang kemudian hari ini itu yang banyak bertanya kan begini. Mereka misalkan bagaimana syaratnya gratis, saya jelaskan. Yang pertama kamu harus siap untuk sekolah aktif. 80% keaktifan itu bertanda tangan di atas materai. Itu harus. Nanti dulu, Mas. Jadi kalau jenengan cerita itu mesti selalu ada cerita lucu terbesit di dalamnya. Iya. Jadi orang kemudian tiba-tiba dia tanya, apa benar di sini sekolah gratis? Iya. Tapi tiba-tiba dia hanya minta minta ijazah begitu saja. Nah, itu Mas. Maksudnya cuman minta ijazah itu apa maksudnya? Kalau minta ijazah kenapa harus ke saya kan gitu? Kan bisa ngedit sendiri kan, ngeprint sendiri kan gitu. Kalau sama-sama palsu kenapa harus orang lain kan, harus buat sendiri kan begitu. Nah, jadi banyak yang tanya memang yang dimaksud gratis itu bagaimana? Ya gratis 100%. Betul. Dengan catatan ada 3 syarat tadi. Yang pertama, dia harus mau aktif selama 3 tahun. Proses pendidikan itu paling belajarnya penting. Masuk mulai kelas awal, kelas 1. Kalau paket B SMP masuk kelas 7. Kalau paket C ya masuk kelas 10. Ikut sekolah selama 3 tahun. Masuknya hanya 2 kali 1 minggu itu. Ya, malam Minggu dan malam Senin kalau di tempat saya. Kalau di Pokjar atau kelompok belajar lain menyesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan yang ada di sana begitu. Nah, yang kemudian yang harus dipahami juga, kita ada proses gitu. Ya ikut semesteran, kemudian dia naik kelas dan sampai akhirnya kemudian dia ikut ujian nasional. Kalau sekarang kan ada uji kompetensi itu. Lulus otomatis dapat ijazah begitu. Berarti tidak bisa seperti sekolah pada umumnya ya, saya. Ya, begini. Di Indonesia itu ada 3 jalur. Ada pendidikan formal yang umum, yang masyhur orang tahu. Ada pendidikan non formal yang seperti pendidikan kesetaraan ini. Betul. Yang orang tidak banyak tahu dan tidak banyak dipublikasi. Lah itu makanya kenapa saya mau bermaksud untuk mengundang jenengan di sini biar mereka tahu bahwasanya ada. Ada namanya jalur pendidikan non formal dan itu diakui oleh Undang-Undang Sisdiknas, bukan sesuatu yang ilegal gitu ya. Dan itu adalah sah dan banyak tokoh-tokoh kita yang kemudian alumni paket C. Kalau yang menjadi brand itu kan Bu Susi itu ya, Bu Susi mantan Menteri Kelautan itu. Betul. Nah, itu beliau kan juga alumni paket C. Banyak bupati, banyak kepala desa. Murid-murid saya sendiri, alumni saya banyak yang jadi kepala desa. Kemudian ya selama proses itu benar dilalui,
kenapa kemudian kita harus malu seperti itu. Betul. Kurikulumnya juga sama gitu kan. Iya. Ya orang proses belajarnya juga sama ya. Sama. Hanya kita memang ada metode namanya andragogik ya. Jadi pembelajaran orang dewasa. Mereka lebih banyak untuk belajar mandiri. Jadi tidak kemudian harus ketemu guru tatap muka setiap hari dicekoki ya menunda. Mungkin kita hanya menjelaskan beberapa dasar, kemudian mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan di rumah sambil kita bawakan modul itu, buku itu. Mas gitu. Ada cerita lucu nggak sih pas zaman waktu, maksudnya dalam proses sampai hari ini kan yang pasti yang diajarkan tua-tua. Ya. Nah itu gimana Mas? Cara nanganinya kan mesti. Ya saya sering ketemu enak, ya. Sering ketemu begini misalkan ibu dari teman akrab saya SD gitu. Ya. Kalau karena kebiasaan sejak kecil beliau manggil saya itu Le gitu kan ya. Ya di kelas juga manggilnya kan Le gitu. Jadi sementara yang lain manggil Pak, beliau manggil Le. Ya enggak apa-apa seperti itu. Kemudian ada yang teman akrab saya. Teman akrab yang ya setiap hari ngopi bersama kayak begini, kemudian ketika masuk kelas sudah berubah status, saya jadi gurunya, dia jadi murid saya kan seperti itu. Dan banyaklah cerita-cerita lucu yang kemudian bagaimana saya harus menangani anak-anak yang berbagai macam. Misalkan di tempat saya ini kan multikultural gitu ya. Multikultural. Ya. Jadi biasa anak-anak sekolah tahfidz, pondok tahfidz yang kemudian sekolahnya di paket C tempat saya. Ini satu ruangan, satu kelas, bahkan satu kelompok belajar ketika ada tugas. Ini dengan temannya yang satu kelas yang beda agama. Oh, ada. Dia Tionghoa, kemudian dia Kristen dan bersahabat dengan yang santri tahfidz, dan itu tidak ada batas apa-apa. Atau kalau dalam di busana misalkan, kita punya kode etik, silakan berbusana apapun, yang penting tidak membuat heboh begitu. Urusan kamu jilbab enggak, ya itu urusan kamu, yang penting enggak membuat heboh begitu. Nah, jadi misalkan ada juga kan beberapa siswa yang itu secara pekerjaan memang mengharuskan dia memakai pakaian yang dalam tanda kutip agak seksi begitu. Kemudian dia masuk kelas, dia duduk bersebelahan dengan teman yang pakai cadar. Itu sudah hal yang biasa, dan itu tidak ada istilahnya saling membuli begitu. Kemudian yang di beberapa pokjar misalkan teman-teman dari agama Hindu, Kristen, Muslim, kemudian mereka berkumpul dalam sebuah kelas bekerja sama, ya sesuatu yang biasa, dan itu kita canangkan pada mereka. Urusanmu itu urusan sekolah, jangan suka mencampuri urusan orang lain. Saya bilang begitu. Itu. Yang membuat pusing itu kan ketika kita ngurusi yang bukan urusan kita gitu. Ya kalau kamu nggak pengen pusing ya jangan ngurusi urusan orang gitu. Ya sudah kan enteng ya. Tidak terlalu dibikin beban juga. Kita keep dulu Mas pembahasan PKBM. Saya mau sedikit bertanya tentang pendidikan di Jombang Mas. Iya. Bagaimana menurut sudut pandang jenengan hari ini? Iya. Jadi begini, sebenarnya Jombang ini perlu sebuah percepatan ya. Jadi sebuah percepatan pendidikan, kebijakan percepatan khususnya pendidikan. Artinya begini, apa yang menjadi titik krusial pendidikan di Jombang ini kemudian masih stagnan begitu saja. Saya kembalikan lagi pada indeks tadi IPM tadi yang bagaimana kemudian usia sekolah di Jombang itu hanya 8,21 tahun. Betul. Ini kan bisa dipercepat. Dengan apa? Dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Katakan contoh begini, Bupati membuat instruksi Bupati, kemudian menginstruksikan kepada semua kepala daerah, kepala desa untuk mendata menjadi sebuah database siapa penduduknya yang tidak punya ijazah SD, tidak punya ijazah SMP, punya ijazah SMA, yang masih usia produktif dan dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan begitu. Nah, setelah itu data ini masuk database ini bisa diambilkan dana dari mana? Dana desa kan bisa dipakai biar tidak untuk urusan paving saja. SDM kan juga perlu dibangun. Orang mengatakan ijazah nggak penting, siapa bilang ijazah nggak penting? Jadi yang namanya ijazah itu makanya kalau siapapun yang bicara bahwa ijazah nggak penting, yang penting itu skill, ya salah. Ijazah dan skill itu dua hal yang tidak perlu dipertentangkan, tapi harus dikombinasikan kan seperti itu. Jadi orang bilang nggak penting punya ijazah, yang penting di skill, ya penting juga. Gitu. Jadi kan begini Mas, kita bicara ngomong umur produktivitas, pastinya kan di antara 25 sampai 30.
Berarti kalau memang di atas 30 udah nggak masuk hitungan? Ya, kalau produktif sesuai dengan peserta didik yang umum itu kan di bawah usia 50 tahun. Iya. Artinya usia 15 sampai 50 itu masih dianggap sebuah angkatan yang produktif begitu untuk aktivitas. Hanya aktivitas, maksudnya untuk dalam dunia kerja kan range umurnya selesai sampai 30 setahu saya, Mas. Artinya begini, ada beberapa kesempatan, misalkan begini, seorang tokoh masyarakat yang akan menjadi tokoh publik. Dia terkendala oleh ijazah. Sementara itu kan batas umur tidak ada. Kenapa ini kemudian tidak di-cover untuk dimasukkan ke dalam PKBM yang ada di Jombang, yang ada 24 itu ya di PKBM di Jombang. Nah, ini kan perlu kebijakan. Selama ini kita kan mandiri gitu ya. Jadi saya kerjasama dengan beberapa pemerintah desa. Itu sifatnya mandiri, hanya karena kenal kemudian kita MOU, penduduknya didata, dimasukkan ke kita. Ini akan lebih bombastis lagi ketika kebijakan ini diambil dari atas gitu. Langsung jadi, instruksi ya Mas. Instruksi supaya semua warga Jombang harus sekolah, harus punya ijazah. Syaratnya sekolah kudu sekolah. Pokoknya harus sekolah, dibiayai oleh negara. Nah, dibiayai oleh negara. Karena di BOP yang saya terima itu, yang dari pusat, dari Kemdikbud itu kan usianya dibatasi 22 tahun, Kam. Yang di atas 22 kan nggak dapat BOP itu. Itu. Sementara yang sekolah kan lebih dari 22 umurnya. Itu. Oleh karena itu kan ini perlu dari mana covering pendanaan ini. Kalau pemerintah. Iya, mungkin kalau latif bisa, tapi PKBM yang lain kan nggak bisa. Kalau kemudian harus membuat kebijakan yang pendanaannya sangat terbatas, sementara harus menampung orang banyak. Nah, ini Pemkab Jombang harusnya ini sudah bisa membaca seperti itu. Nah, tapi juga kebijakan sampai hari ini saja yang namanya Dewan Pendidikan di Jombang kan vakum, nggak ada. Nah, itu Mas. Jadi masa yang sebelumnya itu sudah habis, masa yang ke depan belum terpilih kan seperti itu. Jadi begini Mas, jenengan tadi sempat bahas bicara Dewan Pendidikan Jombang ya. Jadi selama ini kan efek dan perannya kita juga nggak terlalu tahu dan berimbas kepada pendidikan di Jombang. Sebetulnya Mas, Dewan Pendidikan ini tupoksinya dan fungsinya ini apa sih Mas? Ya, tupoksinya adalah mitra dari Dinas Pendidikan dan pemerintah untuk sah itu Mas ya? Iya, ada undang-undangnya dan itu menjadi mitra. Mitra dalam arti adalah kalau dalam bahasa embongannya itu dia menjadi penyalur suara rakyat tentang keluhan-keluhan tentang pelayanan pendidikan. Sebenarnya di situ fungsinya. Jadi bukan berarti selalu menentang kebijakan kan ya, tapi bagaimana kemudian itu menjadi penyeimbang gitu. Berkolaborasi lah ya. Menjadi penyeimbang dari kebijakan-kebijakan pendidikan. Yang sampai hari ini di Jombang belum ada seperti itu. Belum terpilih yang baru. Ya, yang lama sudah selesai SK-nya, yang baru belum terpilih gitu. Katanya dengan daftar. Ya, saya masuk nominasi, tapi nominasi masuk apa nominasi terbuang saya enggak tahu, tapi yang jelas saya masuk nominasi gitu. Tapi semoga saya doakan jenengan masuk, siapa tahu nanti akan berdampak positif bagi pendidikan yang ada di Jombang pastinya. Ya, dalam atau di luar sistem, yang penting tujuan kita untuk kemanfaatan, saya kira di mana pun tempat kita bisa saja untuk berbuat seperti itu. Siap. Ya. Jadi tadi kita sempat membahas masalah PKBM yang didirikan oleh Mas Tin. Terus kita sempat membahas masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang. Lah, kita bicara sedikit masalah pandemi ini Mas, ya kan. Pastinya melakukan aktivitas pendidikan yang tidak sebagaimana mestinya, dulu kumpul terus sekarang di rumah masing-masing lah. Itu apa Mas? Gagasan apa yang dibuat oleh teman-teman PKBM? Iya. Jadi model pendidikan semacam ini, saya kira ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh teman-teman PKBM, pendidikan non formal, khususnya kesetaraan sejak lama. Misalkan ada edaran dari menteri yang mengatakan nanti ada 1 minggu cuma 2 kali gitu kan ya kan. Ya kita kan sudah 2 kali sejak lama gitu kan. Iya benar. Iya Mas. Bukan sesuatu yang aneh gitu kan. Kemudian kita membuat pembelajaran daring. Ya teman-teman kan rata-rata daring. Jadi di PKBM di kesetaraan ya, paket ABC itu 20% tatap muka, 30% tutorial, 50% belajar mandiri. Nah, itu kan sudah biasa. Jadi tanya gurunya di tengah-tengah ini bagaimana mengerjakan, ketemunya kan 1 minggu cuma 2 kali. Yang 5 hari ini kan seperti itu daring, meskipun tidak di dalam sebuah tersistem ternama daring itu kan. Tapi itu kan sudah dilakukan dan kami sudah biasa-biasa saja. Hanya memang ternyata kalau kita seriusi biayanya sangat tinggi gitu. Kosnya sangat tinggi. Bayangkan saya setiap bulan ini
mengeluarkan biaya untuk membelikan pulsa anak-anak murid-murid saya yang jumlahnya 800 sekian itu yang aktif. Itu hampir 15 sampai 20 juta. Tutornya, gurunya ada 53, kemudian siswanya ada sekian ratus. Mau enggak mau harus kita suplai pulsa juga gitu kan. Biar Tapi mereka aktif. ini Mas, yang mau saya tanyakan itu kan sempat menjadi problem di pendidikan formal gitu. Ya. Maksudnya tingkat efektivitas pendidikan, terus pola apa ya, pendidikan karakter itu kan maksudnya belajar yang efektif ya belajar tatap muka menurut informasi yang Hakam dapat gitu loh maksudnya. Jadi gimana menurut jenengan, karena maksudnya PKBM kan sudah terbiasa seperti itu. Jadi tolak ukur bahwasanya bisa dikatakan efektif dalam belajar ini pribun Mas? Iya. Jadi begini, ada pendidikan, ada transfer karakter antara guru dengan murid. Itu memang tidak seefektif ketika tatap muka. Ya, karena begini Mas, kita lebih menindaskan bahwasanya takut ada mindset bahwasanya PKBM ini hanya formalitas gitu loh. Mek sekolah sak minggu ping pindo dan lain sebagainya lah itu Mas, coba. Tetapi kemudian fakta membuktikan yang memang benar-benar aktif, anaknya aktif, itu kan bisa berubah secara karakter. Betul. Saya sebut begini saja. Orang akan beranggapan bahwa anak-anak yang sekolah paket C itu adalah anak-anak yang dalam tanda kutip angel aturannya angel, anak-anak nakal. Ya, misalkan mantan alumni lapas anak atau anak-anak yang ini santri-santrinya Mas An Ansori di Gubuk Sebaya yang ikut dari teman-teman komunitas LGBT yang masuk ke kita. Tapi kenyataannya kan mereka berubah juga gitu. Berubah dalam arti ya lebih baik daripada yang sebelumnya. Hari ini gitu. Jadi logikanya begini aja Kam. Tugas kita ini saya analogikan begini. Kalau kamu ketemu ayam yang masuk selokan, apa yang kamu lakukan? Gitintas Mas. Nah betul. Tugas kita adalah ngangkat dia sampai ke atas. Urusan di atas dia mau kemana itu bukan urusan kita lagi. Tugas kita sebagai pendidik, sebagai penyelenggara pendidikan ini, tugas saya ngentas mereka itu. Pendidikannya kita entas, kita letakkan di atas. Ya sudah, setelah itu kamu mau kemana, ya urusanmu, sudah bukan urusan saya lagi kan seperti itu. Oh iya. Jadi kalau kemudian kita berharap bahwa ngajar itu anaknya harus menjadi begini. Betul. Ya itu nanti dia akan stres jadi guru seperti itu. Ngajar ya ngajar gitu saja, yang ikhlas nanti kan keikhlasan kita secara tidak langsung akan tertransformasi kepada jiwa mereka. Kata mereka akan terpengaruh oleh apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Lah, tenaga pendidik ini dilema terkadang. Jadi gimana menurut panjenengan Mas untuk tenaga pendidik hari ini Mas? Saya kira bukan dilema, cuma mereka perlu habitasi saja. Ya. Jadi kalau yang teman-teman PKBM, yang teman-teman biasa ngajar di paket seperti saya, ya tertawa-tawa saja ketika ada orang. Kita kan sudah seperti itu gitu. Makanya jangan ngenyek gitu kan. Dulu kan orang nyinyir kan melihat opo sekolah gini. Ternyata kan sekarang kan juga seperti itu juga gitu. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa ternyata apa yang dilakukan PKBM itu sesuatu yang bisa dilakukan juga gitu. Sempat demo kemarin ya Mas? Iya, itu karena ada pembubaran dari tempat bernaung kita, Direktorat Jenderal Dikmas itu kan dibubarkan, dilebur gitu ya. Tapi hari ini akhirnya apa Mas? Ada lagi. Oh, berarti manfaat ya? Alhamdulillah. Ya, kita sempat ke Jakarta demo. Ke Jakarta ya Mas ya. Ya, jadi begitu. Intinya adalah bagaimana kita ini konsep-konsep spiritual dalam mengajar ini penting begitu. Jadi tugas kita mengajar itu adalah mentransformasikan pengetahuan dan karakter. Tapi jangan kemudian mendikte keputusan akhir, mendikte takdir. Saya ngajar gini, anaknya harus jadi begini. Kalau enggak jadi begini berarti saya tidak berhasil loh. Yang itu kan sudah bukan urusan kita lagi. Betul, ada yang namanya kompetensi dasar yang harus dicapai. Tapi itu kan secara keilmuan yang sifatnya kognitif saja. Tapi afektif dan psikomotoriknya anak ini kan perlu pembiasaan seperti itu. Jadi intinya ngajar itu jangan paneng, jangan patok bangkrong pada sebuah aturan-aturan formalitas. Tapi kita harus berani berimprovisasi. Out of the book. Iya. Bosok keren ini. Yes, pokoknya harus tampil beda. Harus tampil beda. Ya. Nah, itu teman-teman follower dan subscriber Info Jombang. Itu beberapa dan sedikit informasi pastinya buat teman-teman follower. Bagi teman-teman rodok grogi Mas. Jadi bagi teman-teman yang nantinya mau sekolah dan lain sebagainya yang memang belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan bisa
kontak di PKBM Ya Latif. Mas, ya. Pesan buat teman-teman. Iya. Pesan saya untuk teman-teman, salah satu cara untuk kita cepat merubah nasib adalah dengan pendidikan. Ya. Iya. Jadi salah satu cara untuk cepat merubah nasib kita adalah dengan pendidikan, dengan sekolah. Pendidikan. Tentunya sekolah yang terstruktur, yang dapat ijazah. Karena nanti ketika kamu sudah dapat ijazah, kamu akan bisa berbuat lebih banyak daripada sebelum kamu punya ijazah. Yang sudah kelewat usianya masih ada kesempatan. Silakan langsung daftar ke PKBM Sanggar Belajar Ya Latif. Free, dengan catatan mau sekolah serius. Saya tidak ingin menerima murid yang hanya untuk mencari selembar ijazah. Betul. Ya, kalau seperti itu bukan tujuan saya untuk menerima anak-anak seperti itu. Lebih baik ke tempat lain, karena di tempat saya tidak bisa kemudian tiba-tiba datang untuk meminta sebuah legalitas ijazah tanpa harus melalui proses. Jadi yang saya tekankan sekali lagi, kalau kita kepingin merubah nasib kita, bagi yang mereka yang tidak punya ijazah, salah satu tercepatnya adalah dengan sekolah. Saya alhamdulillah bisa berubah nasib saya dari orang tua saya yang hanya pedagang pisang di emperan di emperan pasar. Ya sedikit lebih baik lah penghidupan saya. Salah satunya faktornya adalah saya karena menuntut ilmu. Karena itu adalah ajaran agama kita. Orang yang sudah punya ilmu akan diangkat derajatnya. Betul. Nah, seperti Mas, itu. Pesan buat pendidikan di Jombang, Mas. Ya. Segeralah berinovasi biar tidak terlalu jauh ketinggalan. Tidak terlalu dilema. Iya, tidak terlalu bangga dengan sesuatu yang sifatnya fata morgana, tetapi tidak ada kenyataannya untuk pengembangan potensi dan pengembangan keterampilan masyarakat, pengembangan pendidikan masyarakat. Apa sih artinya kita terlalu berformalitas begini-begini, lomba begini menang begini, tapi kalau kemudian kenyataannya di Jombang banyak yang harus dibenahi. Banyak, dan itu adalah bukan kata saya tapi kata BPS. Masih 8,21 tahun, artinya belum lulus SMP masyarakat Jombang secara rata-rata. Ya. Berarti butuh ada beberapa terobosan dan inovasi. Betul, ada treatment yang harus memang betul-betul berkarakter, yang betul-betul itu adalah di-pressure oleh kebijakan yang sifatnya mengikat. Tidak hanya sekedar hanya untuk lomba-lomba yang sifatnya formalitas. Ya. Sebelum saya tutup, teman-teman follower dan subscriber Info Jombang, Mas, satu kata. Ya. Jombang. Selalu menjadikan saya pingin pulang. Jadi dimanapun saya berada, saya selalu pingin kembali ke Jombang. Dan alhamdulillah sejak lahir sampai saya punya anak, saya tidak pernah pindah dari Jombang, tidak pernah pindah KTP dari Jombang. Satu kata untuk PKBM Ya Latif. PKBM Ya Latif semoga menjadi lebih bermanfaat. Amin. Lah itu mungkin ya teman-teman follower. Bagi kalian yang mau komentar untuk kita mau ngobrolin apa lagi, kalian bisa komentar di kolom komentar YouTube kita atau di komentar Instagram kita. Mas, matur suwun sangat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.